Ini mereka, sang petahana diberhentikan. Maksudnya didiskualifikasi. Ketua Bawaslu Mas Abhan, ini di media ini, coba dilihat. Dia berani menampilkan sebuah ancaman kepada calon kepala daerah yang melakukan politik uang. Ayo ke JTV di Grapena, kita akan diskusi di sana. Diundang untuk mendiskusikan tahapan pilkada yang temanya diskualifikasi calon. Diskualifikasi calon menarik untuk kita simak karena ya ada banyak calon yang melanggar. Katanya begitu, apakah iya atau tidak? Yang pasti adalah tema diskualifikasi calon itu penting bagi proses tahapan pilkada. Kita naik tangga. Selamat malam. Oke, terima kasih. Harus dicek kesehatannya supaya menjalankan protokol kesehatan kita semuanya sehat. Oke? Halo. Dialog di JTV sama Mbak Agnes. Hai. Dia yang akan memandu kita. Asik. Hai. Ini Mbak Eli, Bawaslu Jawa Timur. Serasa wawancara tim Selkes. Coba tanya seberapa puyeng Mbak Eli sebagai seorang Bawaslu Jawa Timur. Bagaimana Mbak Agnes? Saya aja puyeng di sini. Iya. Punya nggak Mbak Eli? Lumayan. Lumayan karena COVID ya. Itu di sela-sela kita akan mempersiapkan dialog. Ya, pemirsa, dari diskusi sebelumnya kita tahu bahwa KPU sudah mengeluarkan PKPU 9 tahun 2020. Saya juga sedang membukanya dan mengaksesnya untuk kemudian nanti bersama-sama kita lihat di pasal berapakah kemudian KPU ini sudah mengatur bahwa kalau ada yang melanggar protokol kesehatan selama masa kampanye tentu saja ada sejumlah sanksi. Namun yang diminta masyarakat adalah sanksi yang sampai tahap diskualifikasi. Mungkin nggak? Karena suara itu kan semakin kencang ya. Iya. Saya ke Mas Agus dulu yang pernah berkiprah di KPU. Kalau berbicara apa yang disampaikan oleh Bawaslu tadi, ya mungkin itu berani melakukan karena sifatnya hanya semacam peringatan atau membubarkan maksimal. Ya. Tapi tidak sampai diskualifikasi. Sebetulnya mengapa pilkada itu harus berjalan terus, itu kan harus ada semacam kepastian bahwa tidak ada yang membahayakan terhadap calon, pemilih, dan penyelenggara. Yang membahayakan adalah sampai mereka pandeminya luar biasa sampai meninggal dunia. Maka memang solusinya ketika KPU berani menampilkan diskualifikasi itu pasti akan manjur terhadap para calon. Karena ancamannya sudah ancaman maksimal ya? Ancaman maksimal, diskualifikasi. persis seperti kalau di pilkada di 2018 itu kan seperti di Gorontalo, di Jayapura, itu kan ada ancaman sampai memberhentikan sang calon. Itu kan menarik, maksudnya menariknya itu karena orang calon tidak akan bermain-main di belakang bahwa dia misalkan sang petahana atau calon biasa sendiri yang mereka pada saat ini mulai tanggal 27 kemarin atau 26 kemarin itu melaksanakan kampanye yang itu secara konvensional ya harus melakukan tatap muka, membuat semacam pertunjukan-pertunjukan yang itu menghadirkan massa. Dan kalau itu dibiarkan, yang menjadi bahaya adalah orang yang hadir. Tapi nggak ada ya ancaman paling tinggi yang di KPU apa? Iya, pembubaran. Pembubaran aja ya? Bersangkutan dilarang melakukan kampanye sejenis selama 3 hari. Selama 3 hari, Iya. Jadi nggak sampai diskualifikasi. Memang aturannya tidak ada kalau pelanggaran protokol kesehatan atau protokol COVID sampai diskualifikasi itu tidak ada. Gitu. Ada hal lain yang menyebabkan paslon itu bisa didiskualifikasi, tapi bukan soal pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Ya. Tapi Mas Agus di sini kita melihat KPU membuat PKPU begitu ya di 9 2020 menambahkan sampai dengan sanksi pembubaran kampanye kalau tidak taat protokol. Sebenarnya itu kan juga tidak ada di Undang-Undang Pilkada.
Atau gimana, Mas Agus? Ya, memang di Undang-Undang Pilkada tidak ada, dan selanjutnya hal itu ada tambahan, dan menurut saya berpotensi hal itu akan digugat. Tetapi ketika hanya pembubaran, sekali lagi, bisa menjadi strategi politik bagi calon, lebih baik saya dibubarkan oleh Bawaslu pada titik tertentu. Harapannya adalah nanti kalau ada calon yang lain tidak dibubarkan ketika protokol kesehatan, maka digunakan untuk kapitalisasi dirinya bahwa dia didolimi gitu loh. Makanya memprotes itu tadi berarti ya. Oke, baik. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana. Dialog Pilkada Jatim hari ini akan kembali untuk Anda saat lagi. Sudah selesai? Oke. Kita keluar dari studio. Itu tadi diskusi atau dialog pilkada dengan Mbak Agnes sama Mbak Eli. Mbak Agnes mengantarkan luar biasa dialognya, dan Mbak Eli sebagai Bawaslu, ia menjawab terkait dengan apa yang seharusnya Bawaslu lakukan. Pada saat ini, ayo kita review terkait dengan diskusi tadi. Temanya memang benar, tentang diskualifikasi calon. Mungkinkah diskualifikasi calon itu terjadi pada masa COVID-19 ini? Kalau melihat dari pertama, regulasi, memang tidak ada satupun pasal di dalam peraturan KPU ataupun peraturan Bawaslu yang mengarahkan untuk diskualifikasi calon. Karena ya proses per KPU atau per Bawaslu itu dibuat pada waktu saat suasana COVID. Padahal undang-undangnya, Undang-Undang 10 tahun 2016 itu belum terkait dengan COVID. Maksudnya, pada waktu undang-undang dibuat, itu belum ada tema COVID atau pandemi COVID-19. Sehingga saat ini, ketika peraturan KPU nomor 9 taruhlah 2020 menampilkan yang hubungannya dengan COVID, ya cukup hanya diperingatkan para peserta atau kontestan pilkada. Ketika agak lebih bahaya atau lebih parah, maka dibubarkan. Maksimal dibubarkan atau mereka tidak boleh melaksanakan kampanye selama 3 hari. Ini kan kalau berbicara tidak melaksanakan kampanye 3 hari, bisa bagi teman-teman calon itu digunakan untuk ya memang istirahat sebagai proses kampanye yang seharusnya dilakukan selama 71 hari. 71 hari itu kan tidak pendek ya, dia sangat panjang. Kalau dia diperingatkan atau bahkan tidak diperbolehkan oleh Bawaslu selama 3 hari untuk kampanye, itu saya pikir oke-oke saja. Karena sekali lagi teman-teman calon yang mereka beristirahat, itulah tentang regulasi. Selanjutnya, bagaimana supaya hal itu bisa dihadirkan? Satu-satunya ya Perpu, Menko Polhukam, Kemendagri, kemudian KPU, Bawaslu dan teman-teman penegak hukum, kepolisian dan lain-lainnya, memang perlu sebuah referensi hukum untuk menampilkan ini. Lebih khusus adalah teman-teman KPU, karena memang dalam proses protokol kesehatannya kepolisian sudah membuat, tetapi berlaku untuk ke sana. Begitu juga Kemendagri juga membuat untuk lembaganya. Tapi dalam hal pilkada ini, ya teman-teman KPU sama Bawaslu tidak mempunyai pijakan untuk sang calon sampai diskualifikasi. Pijakannya cukup ya referensi aturan, ya mungkin aturan pemerintah yang atau Kemendagri atau mungkin aturan lainnya, intinya cukup sampai dibubarkan, diberhentikan sampai tidak diperbolehkan sampai 3 hari. Memang kasihan teman-teman KPU, mereka begitu juga Bawaslu juga sih, KPU sama Bawaslu kasihan. Mereka dicecar
oleh banyak orang karena pelaksanaan pilkada, tetapi tidak mempunyai payung hukum untuk bagaimana protokol kesehatan seandainya dilanggar itu bisa mendiskualifikasi calon. Oke, itu tentang protokol kesehatan. Intinya KPU sama Bawaslu tidak mempunyai referensi untuk membuat peraturan yang lebih berani. Bukan berarti mereka nggak berani, ya memang tidak ada dasar hukum. Kalau dibuat dasar hukum bisa-bisa berabe, bisa-bisa malah nanti dalam proses persidangan malah dipermalukan, kan begitu. Yang kedua terkait dengan diskualifikasi, itu sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bisa seorang calon didiskualifikasi, temanya adalah penyalahgunaan wewenang sebagai kepala daerah. Ini khususnya yang petahana. Jadi mereka yang petahana mempunyai peluang untuk dipermasalahkan ketika mereka menyalahgunakan wewenangnya. Menyalahgunakan wewenang itu contoh, misalkan dia menggunakan berbagai keuangan yang ada di daerah itu tidak sesuai dengan prosedur, atau mungkin dia memecat, memberhentikan seorang pejabat birokrat di daerah 6 bulan sebelumnya. Kalau itu dilakukan, sangat mungkin yang bersangkutan, petahana khususnya, akan diproses. Dan dalam Pilkada 2017, 2018 sudah terbukti di Gorontalo, di Makassar, Jayapura, dan di beberapa tempat lagi seperti yang ada di sini ini mereka sang petahana diberhentikan. Maksudnya didiskualifikasi. Kalau diberhentikan kan dari jabatannya, ini didiskualifikasi sebagai calon. Meskipun ada yang selanjutnya mengajukan ke Mahkamah Agung dan selanjutnya bisa maju kembali dan bisa menang. Intinya penyalahgunaan wewenang itu bisa mendiskualifikasi. Ini pembelajaran kepada para calon supaya tidak menyalahgunakan wewenangnya. Yang ketiga, tentang diskualifikasi ini juga bisa bersumber pada politik uang. Yang ketiga, politik uang. Jadi kalau seorang calon kepala daerah, sebagaimana dalam bukan peraturan KPU Bawaslu saja ya, tapi referensinya di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ketika yang bersangkutan itu melakukan politik uang terstruktur, sistematis dan masif, maka dijamin oleh Bawaslu dia akan didiskualifikasi sebagai calon. Bawaslu berani, Ketua Bawaslu Mas Abhan ini di media ini, coba dilihat. Dia berani menampilkan sebuah ancaman kepada calon kepala daerah yang melakukan politik uang. Ya ini kan memang membahayakan terhadap proses perjalanan yang ada di daerah. Karena politik uang nanti suatu saat dia akan mencari bagaimana uangnya itu kembali lagi. Ini membahayakan, maka ancaman itu perlu dibuktikan dan Bawaslu siap untuk mengawalnya. Berbeda dengan yang keempat yang akan mendiskualifikasi tentang mahar. Mahar itu juga akan mendiskualifikasi. Tapi apa sih mahar? Mahar itu yaitu pada waktu proses pencalonan kemarin tanggal 4 sampai 6 September itu kan ada proses politik antara partai politik atau gabungan partai politik dengan calon untuk mengajukan. Nah, kalau memang ada mahar, hal ini juga akan berefek pada diskualifikasi sebagaimana politik uang tadi. Jadi 4 hal tersebut, 4 hal bisa dijadikan referensi perbincangan diskualifikasi kali ini, meskipun tidak semuanya berlaku efektif. Khusus protokol kesehatan, itu KPU, Bawaslu menunggu peraturan yang lebih detail, lebih memberanikan untuk sang calon atau untuk Bawaslu
berani memberikan hukuman tersebut. Karena sementara ini kan mereka tidak berani bukan karena tidak mau, tetapi karena memang ya tidak ada payung hukum. Satu-satunya ya harus ada payung hukum supaya mereka bisa melakukan ketentuan hukumnya dilaksanakan berlaku efektif. Itulah diskualifikasi calon yang menjadi tema menarik pada sore hari ini bersama Mbak Agnes sama Mbak Eli, dan dia sambil tersenyum, maksudnya sambil tertawa terbahak-bahak mengevaluasi perjalanan pilkada selama ini. Begitu juga perjalanan, kalau Mbak Eli tadi kan sambil bertanya, sambil agak, loh dulu kan pada waktu Mas Agus waktu menjadi KPU di 2013 kan juga ada mahar-mahar. Tapi pada waktu itu tema mahar belum menjadi dipermasalahkan. Kalau politik uang iya, mahar itu keras, maksudnya akan dipermasalahkan menjadi sebuah regulasi ketika persiapan pemilu di 2014. Ya mungkin pasca efek salah satunya Jawa Timur di 2013 tampil mahar-mahar itu, kemudian di 2014 muncul bahwa mahar di dalam undang-undang pemilu tidak diperbolehkan. Sehingga Mbak Eli tadi kemudian oh iya ya memang berbeda, karena Mbak Eli perbandingannya pada waktu 2018 Mbak Eli juga sudah sebagai pengawas pemilu Bawaslu Jawa Timur itu juga sempat mengklarifikasi, Mbak Eli sempat mengklarifikasi beberapa calon yang disinyalir itu melakukan mahar politik dan menerima mahar politik. Gak taunya berbeda. Menarik diskusi tadi ketika Mbak Agnes mencecar berbagai pertanyaan sampai mendalam. Tapi intinya bahwa sudah kita klarifikasi terkait dengan diskualifikasi calon. Yang terakhir Mbak Eli mengatakan orang-orang atau para calon khususnya petahana yang menyalahgunakan wewenangnya pasti akan diproses dan kemungkinan besar akan didiskualifikasi. Dan sekarang Bawaslu Jawa Timur dengan beberapa Bawaslu daerah sedang memproses terkait dengan penyalahgunaan wewenang ini. Semoga hasilnya terbaik. Kalau memang terbukti harus didiskualifikasi, tetapi kalau tidak ya harus berjalan seperti proses pencalonan yang standarnya. Semoga ada manfaat, semoga bisa menjadikan proses politik ini lebih baik, karena ancaman diskualifikasi itu tidak cukup hanya memberikan hukuman, tapi yang lebih penting kalau berbicara sosiologi hukum itu bagaimana seorang calon pada proses kontestasi itu sadar bahwa yang dilakukan itu adalah menyalahi dan akan membahayakan terhadap masyarakat pada umumnya. Yang lebih parah lagi adalah suatu saat akan memiskinkan daerahnya. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, and share. Komen juga. Sampai jumpa.